Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, ini Ya. perdana buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berujung yang baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa yang kami muliakan, ini adalah podcast kami yang pertama, dan yang pertama ini tidak akan pernah berakhir nanti ya. Walaupun kayak gitu, podcast ini tentu akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Nanti juga mungkin kami mengharapkan ada kritik-kritik ya Om ya. Kami hadir untuk memberi manfaat dan nilai tambah bagi siapapun yang menyaksikan podcast ini. Betul. Jadi nama podcast kami ini adalah Editorial Hari Ini. Kami mengucapkan selamat datang. Selamat datang. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran positif, dan kami juga tidak menginginkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Apapun persoalannya. Untuk yang pertama kita bicara apa ini? Soal korupsi Om. Berat. Itulah yang saya juga udah mikir nih, ini Berat kali. korupsi ini berat sekali. Tapi nggak apa-apa. Coba kita dari perspektif kita lihat gitu. ya, Mungkin setiap orang kan beda melihat perspektif korupsi itu. Betul. Dari kacamatanya masing-masing, dari keilmuannya. betul. Tapi kami mencoba dari sisi yang kami pahami. Saya Mas Bril Aris. Dan saya Bangun Lubis. Kami berdua adalah jurnalis yang berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk Anda yang ada di mana, kami ucapkan selamat berjumpa. Selamat berjumpa dan selamat menikmati tentunya hidangan editorial hari ini. Silakan Om, apa mau mulai? Jadi saya kemarin membaca ya Om ya, membaca satu koran. Ada satu. Emang koran masih terbit? Mas. Tetap ada koran. Tetap masih ada Apapun koran ya? rasanya tetap ada koran, walaupun koran itu digital Om ya kan. Oh, Ada digital, koran oke. digital. Edisi digital ya. Edisi digital. Jadi juga ada di online bahwa ternyata korupsi ini masih saja menjadi sesuatu hal yang melenakan, enak barangkali Om ya. Enak bagi siapa? Itu dia. Enak bagi siapa ya? Iya. Enak bagi yang melakukan tentunya. Iya enak, tapi kan kalau ketangkep masuk juga dia. Gak enak juga. Tapi yang pasti bagi masyarakat, bagi rakyat, ya kesengsaraan lah kalau dampak dari korupsi itu. Bukan kenikmatan yang Bukan dirasakan. kenikmatan. Jadi menjadi apa tentunya ya, menjadi satu problema yang begitu terus-menerus. Jadi pendapat itu begini, Apa tuh? di saat para pemimpin tertinggi di negeri ini dan beberapa orang yang peduli, bisa saja misalnya seperti para pakar ya, kemudian para kritisi, termasuk kayak kita ini yang tidak menginginkan korupsi itu, tapi masih saja ada oknum yang bermain. Nah ini Om yang problematik banget itu, kenapa ya bisa begitu ya? Oknum itu kan harusnya bermainnya main sepak bola atau main kelereng kan. Itu dia. Bermain dengan korupsi. Tapi bukan bermain dengan korupsi biasanya. Itu mungkin sudah menjadi tabiat. Tabiat. Tabiat dari yang memang yang punya kesempatan dan punya peluang. Betul. Gitu kan. Jadi Kalau tabiat Om, tabiat itu bahasa apa tuh? tabiat itu ya tradisional Indonesia, jelek banget sebenarnya ya. Konotasinya ya. Sebenarnya jelek itu, tapi masih juga tabiat ini diteruskan. Itu Iya. jadi bingung jadinya. Nah, kenapa? Tabiat itu tidak berulang. Padahal mereka kalau misalkan pelaku atau oknum yang Om katakan tadi adalah orang yang punya level pendidikan tinggi. Betul. Harusnya semakin levelnya semakin tinggi, tabiatnya kan semakin elok. Semakin elok, semakin intelek, semakin Minimal kalau bagi yang mereka yang dari pendidikan yang di bawah gitu, mungkin sudah ada pendidikan etika, pendidikan moral, kemudian ketika menurut ke pendidikan tinggi, sudah moralnya sudah terjaga sebetulnya kan. Tapi ketika memegang porsi jabatan, melakukan perbuatan culas dan curang itu, kita gimana bilang tuh, ngelihatnya oknum. gimana kita? Aku bilang oknum ya, tetapi kok banyak banget ini oknum. Jadi lucu jadinya. Jadi apa ini?
Sampai-sampai ya, Titik Puspa 3 hari sebelum meninggal, ada satu pernyataan beliau itu ya. Iya, redamlah, jangan ada lagi korupsi. Toh Presiden sudah mengatakan jangan lagi ada korupsi. Tapi sekarang udah 4 hari beliau mengatakan itu, kan berarti karena beliau itu sangat prihatin banget ya. Dia kan boleh dikatakan tokoh sebenarnya ya. Dan anggota DPR juga ada yang mengatakan, tentu anggota DPR yang baik-baik lah kan. Sebenarnya semua baik, Om. Oh, baik ya? Ya, masuk ke parlemen itu baik. Karena mereka dipilih kan. Ya. Dipilih dan terpilih oleh rakyat. Yang milih juga rakyat yang baik kan. Betul. Gitu. Jadi kalau mungkin begini, kalau Titik Puspa itu almarhum ya, kita mengucapkan turut berduka cita juga ya. Berduka cita lah ya. Sebagai seorang seniman tuh jiwa seni, jiwa seorang seniman ataupun itu biasanya sensitivitasnya lebih tinggi gitu terhadap hal-hal yang menurut mereka ya kurang berkenan atau tidak elok lah di dalam masyarakat gitu mereka. Nah, kalau sudah seniman sampai seperti itu mengucapkannya, apalagi yang senior seperti itu ya, yang sudah hidup dalam beberapa periode dari masa Orde Lama, kemudian dia kan Orde Lama juga dipakai di istana, kemudian Orde Baru, masa reformasi, mungkin sudah melihat itu dengan kacamata batinnya lagi, bukan kacamata gitu ya. Dan dia itu mengatakan gini, kok Presiden sekarang sudah begitu menginginkan untuk tidak ada lagi terjadi korupsi itu, justru malah di tengah adanya pernyataan Presiden, justru pada saat yang bersamaan ketangkap di sini, ketangkap di situ. Nah itu, ini fenomena itu. Ya gimana? Jadi kalau bicara ketangkap di sana, ketangkap di situ, faktornya apa? Teknologi mungkin ya, penyadapan segala macam. Tapi mungkin ada faktor lain. Coba kita tanya begini. Itu aparat penegak hukum kan sering ditargetkan. Ya. Ditargetkan gitu ya. Ditargetkan mengungkap kasus korupsi sekian. Itu bermunculan karena memang mengejar target, atau faktor lain gitu. Itu yang kita nggak tahu kan gitu. Mungkin mengejar target harus melaporkan tindak pidana korupsi sekian kasus, sekian perkara yang bisa diungkap per tahun. Betul. Karena informasi seperti itu kan yang kita dapatkan kalau teman wartawan. Saya itu pernah mendengar kejaksaan ya, jaksa agung ya tentunya ya, berapi-api mengatakan untuk bagaimana caranya korupsi itu terhindar. Nah, sekarang ini ke depan yang kita pikirkan itu, masihkah oknum-oknum ini punya niat untuk korupsi atau punya niat untuk kebaikan masyarakat kita? Sekarang ini deflasi ekonomi kita ini semakin parah loh. Dalam kondisi ekonomi yang tidak jelas dan belum menentu ini, ya. Mungkin sudah saatnya memang itu menjadikan suatu perhatian gitu ya. Karena dampaknya bukan cuma kepada kasihan, misalkan dana bansos. Dana bansos itu kan tujuannya jelas. Siapa penerimanya. Dari nilai 100 dipotong 50, penerimanya akan menerima berapa gitu kan gitu kalau kita hitung matematikanya gitu ya. Nah, tapi kan bukan cuma itu kita lihat gitu kan. Ya jadi permasalahan, kenapa itu kalau seperti omongan di awalnya, kenapa berulang dan berulang kan gitu. Berulang. Iya kan, padahal modus praktek yang dilakukan sama, model penangkapannya juga sama. Lewat penyadapan dulu segala macam gitu. Nah itu selalu sama gitu. Jadi memang sepertinya jadi kurikulum kali. Jangan bagi orang-orang tertentu sudah ada kurikulumnya gitu. Modusnya karena modusnya selalu sama gitu. Dan kenapa berani gitu? Kan dia udah tahu nih, saya bakal disadap nih, saya bakal di di OTT dengan cara dipancing-pancing lah dulu gitu ya Om ya, supaya saya bisa melakukan itu. Kemarin ini kan karena terpancing kan, ada beberapa kasus itu belakangan ini yang terjadi baik di daerah maupun secara nasional. Nah, ini kan gini, ketika seperti kita bicara sekarang ini kan kita menggunakan yang namanya platform podcast. Hadir itu karena ada teknologi kan. Dulu ketika koran hadir karena teknologi cetak. Kemudian media online, media podcast dan sejenisnya, platform podcast dan sejenisnya atau YouTube itu hadir karena ada teknologi digital. Iya betul. Penyadapan juga bagian dari teknologi gitu. Orang nggak semakin sadar gitu. Betul. Bahwa mungkin di atas rumahnya sedang terbang drone. Bisa. Drone ternyadap gitu. Bisa. Di suatu gedung instansi pemerintah. Nah,
nggak sadar gitu kan. Sementara bagi yang mungkin bicara dengan ponsel dengan bahasa sandi, ya ponsel juga bisa disadap kok, banyak kok sekarang gitu. Ponsel kita belum tentu kita aman kan? Iya. Jadi sekalipun dalam ruangan, mungkin dinding-dinding ruangan Anda bertelinga. Hati-hati. Hati-hati, memang sebenarnya harus hati-hati. Itu loh yang dikatakan oleh salah seorang juga pakar ya. Dia bilang kok masih berani itu. Sampai sekarang ini saya katakan itu masih ada di bagian-bagian organ di pemerintahan ini. Mungkin pimpinan tidak ya, karena pimpinan dengan cepat memahami. Tapi di organ-organnya itu ada, Om. Tidak hanya di pemerintah daerah atau pemerintahan nasional, juga terjadi di BUMD, BUMN, atau ya di bagian-bagian tertentu di negeri ini. Sekarang saya pernah ingat, mohon maaf, saya pernah ingat Taufik Kemas mengatakan itu, setelah otonomi daerah, malah justru kita muncul raja-raja kecil yang kemudian seenaknya membagi-bagi uang. Karena ini kan itu berapa puluh tahun lalu dia berkata seperti itu. Sampai sekarang masih terbukti ya, masih ditemukan. Sebetulnya gini, kalau bicara otonomi daerah yang lahir di era reformasi, masih ada korupsi. Kita surut ke belakang ke Orde Baru, memang ada korupsi. Memang ada korupsi. Kalau di era reformasi, kalau kita merujuk pada ucapan Taufik Kemas almarhum, tokoh dari Sumsel kan? Iya. Itu dia sudah memprediksi di era reformasi ternyata wilayah teritori korupsi itu semakin meluas. Itu dia. Kalau dulu hanya pada lingkar silker kekuasaan tertentu, hanya di level tertentu, mungkin di pusat, sekarang sudah merata gitu. Makin melebar gitu loh. Korupsinya sudah diotonomi juga gitu. Justru. Sudah didesentralisasi sampai ke daerah-daerah. Jadi itu yang terkadang kami merasa ya perlu memberikan pemikiran kepada teman-teman semua yang ada di luar sana, bahwa ini perlu kita berantas. Perlu kita siasati untuk tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu. Karena proses korupsi ini bisa menjadi proses pemiskinan, Om. Loh, memang kan yang berhak, yang misalkan tadi belajar dari dana bansos tadi, penerima itu kan penerima bansos sudah jelas, alokasi 100, yang terdistribusi 50. Berarti kan yang jadi korban kan yang betul hak penerima, hak dia 100, kenapa dia cuma 50? Iya. Yang 50-nya kemana? Nah, itu siapa itu yang, gitu kan? Jadi pertanyaan besarnya gini, Om. Kalau kita belajar teori lah gitu ya, ke kajian jurnal atau ilmiah segala korupsi, pertanyaan besarnya gini, kenapa korupsi masih menjadi masalah serius? Orang bertanya, kenapa gitu? Korupsi di Indonesia masih terus terjadi dan jadi masalah yang serius. Jadi tiap periode kepemimpinan terjadi peralihan kepemimpinan ke presiden, korupsi masih gitu. Selalu. Kenapa gitu kan? Di level daerah juga terjadi kan gitu kan. Nah, orang banyak yang bilang, teori mengatakan itu faktor pengawasan yang lemah. Padahal undang-undangnya sudah ada. Hukumannya sudah ada gitu. Kemudian institusi yang bekerja untuk itu juga sudah ada, sudah jelas. Lengkap gitu kan, sudah bahkan lebih lengkap mungkin ya dibandingkan ya. Sampai teknologi penyadapan segala gitu ya. Iya. Kemudian ada yang mengatakan ini budaya atau kultur. Pertanyaannya, kultur Indonesia itu apakah kultur Jawa, kultur Sumatera, Sulawesi, atau yang mana? Saya nggak percaya kalau itu merupakan kultur gitu kan? Atau sebuah budaya ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kan terkenal dengan religinya. Iya, itu saya mau cerita. Religiusnya kan, ya masyarakat religiusnya di Indonesia cukup sudah lama gitu. Jadi kalau itu ditarik ke kultur, masih kita perdebatkan, masih bisa diskusikan gitu. Kultur yang mana gitu, kultur Indonesia yang seperti apa. Ini kayak kembali kalau bicara kebudayaan Indonesia segala itu kembali kepada era Sultan Takdilar Sabana ketika mereka bicara tentang kebudayaan, polemik kebudayaan tahun 50-an gitu. Oke, kita clearin lah yang gitu ya. Kita biar orang berpendapat masing-masing, tapi kita sepakat bahwa kultur itu suatu yang bukannya karena religius tadi mendasari kehidupan masyarakatnya kan. Kultur tidak akan mungkin di Indonesia menjadi penyebab daripada korupsi itu. Kalau kultur baru barangkali ya, karena faktor religius itu tadi Om.
orang semua beragama di Indonesia ini kan. Ya, oke. Ada yang mengatur loh maksud saya. Iya, memang nilai-nilai religiusnya kan sudah ditanamkan dari kecil. Bahwa ini dosa. Iya, sudah ditanamkan, gitu, sudah jelas kan anunya. Kemudian bagaimana dengan korupsi karena faktor mungkin salary atau upah yang rendah gimana? Ada nggak itu? Faktor itu juga membuat Saya atau lebih, budaya konsumtif. Bukan kultur itu kan, budaya bukan kultur. Konsumtif itu bukan kultur. Dan saya melihat memang ada satu fenomena, saya tidak bisa hidup kalau seperti ini. Nah ini bagian itu juga Om. Jadi gaya hidup. Gaya hidup, lifestyle. Hedonis. Ya itu memang sudah dikemukakan oleh Chryse dulu ya, bahwa kehidupan yang seperti itu memang ya, ada terjadi. Lagunya itu dulu ya. Ada lagunya kan? Iya. Jadi kita ini mengutip beberapa orang yang mengemukakan pendapat mereka bahwa itu terjadi, dan mereka mengatakan bahwa kok dibiarkan gitu loh, banyak sampai sekarang ini. Memang ada isu belakangan ini kalau bisa hukum mati gitu ya, tapi saya hukum mati dengan kalau hukum mati kan memang undang-undang kita nggak ada, kan? Belum ada, tidak ada, dan hukuman mati itu masih kontroversi gitu. Iya. Yang satu sisi kelompok mengatakan akan melanggar HAM, tapi di sisi lain juga akan mendesak kalau tidak dengan menggunakan hukuman mati mungkin dia tidak bisa diselesaikan atau tidak tuntas gitu. Tapi bagaimana dengan perampasan aset yang sedang diribut-ributkan yang tidak dibahas oleh DPR? Nah, itu dia. Jadi 1.000 triliun. Taruhlah yang tidak 1.000 triliun. 1 triliun, 2 triliun, 100 miliar, 20 miliar, bagaimana 2 miliar. Itu duitnya kemana ya Om? Katanya kembali ke APBN. Jadi kan bukan mungkin pemahamannya seperti ini. Itu kerugian negara kan, korupsi dihitung dari kerugian negara kan. Karena ada unsur kerugian negara maka seseorang bisa dijadikan terdakwa. Kan? Diseret pengadilan. Kemudian ada ancaman hukumannya mengembalikan kerugian tersebut, ditambah ini. Nah, itu kan jumlahnya kan nanti itu kembali ke negara kan gitu. Cuman jumlah yang dihukum itu setimpal tidak dengan kerugian negara yang hilang. Gitu kan. Kayak kasus kontroversi timah gitu kan, korupsinya sekian, itu kan memang secara kan kalau kita ngelihat lingkungan yang rusak kan sebetulnya tidak bisa dinilai kerusakan lingkungan dengan iyalah, jauh lebih tinggi kerusakan. Karena kerusakan itu kan berdampaknya panjang, bukan hanya satu generasi kalau tidak diatasi. Benar. Jadi kan nggak bisa dinominalkan dengan rupiah sebetulnya gitu. Jadi kembali kepada kurator itu ya memang mereka yang menghitung gitu, membuat nilai jumlahnya itu. Pengembalian. Jadi maksud saya itu kemana? Ada nggak pernah disebutkan uang sekian triliun yang disita dari para koruptor ya, lalu kemudian disimpan untuk negara? Pernah nggak itu dikemukakan, sudah kembali belum kepada negara? Enggak, kembali kepada negara sudah diungkapkan gitu. Cuma poinnya, coba dimasukin di poin APBN. Ini kan sumber pendapatan misalkan di daerah, sumber pendapatan daerah itu PAD satunya kan dari pemerintah pusat, dari dana bagi hasil gitu. Coba tambah satu poin lagi dari hasil korupsi. Ya, karena banyak loh Om. Nggak diungkap gitu. Banyak kan. loh Om. Jadi kalau dari hasil korupsi dari seluruh Indonesia sekian nilainya masuk di APBN ya sekian, kontribusi dari penyitaan aset negara yang dikorupsi. Tapi bukan berarti ini sebuah pendapatan yang harus rutin. Pada tahun anggaran sekian misalkan. Ya. Coba itu ada ketemu nggak ya? Dia nyarinya ya. Saya di mata anggaran itu. Di mata anggaran itu ya barangkali aku nggak ngerti ya. Secara apa itu kan orang-orang legislatif, orang-orang gitu. Teknis ya yang memahami. Tapi yang pasti itu harus ada. Dan ada lagi proses pemiskinan. Iya, itu perampasan aset negara. Perampasan aset negara yang ada. Jadi kalau orang sudah takut miskin barangkali karena korupsi, ada juga rasa jangan melamun Om. Tadi kebayangkan ya apalah yang mereka lakukan ya. Iya itu. Enak-enak pokoknya. Emang korupsi itu enak, duitnya banyak. Ya barangkali ini menjadi satu hal pemikiran buat buat kita semua ya Om ya. Yang kami berdua ini sebagai seorang jurnalis hanya bisa mengemukakan hal-hal yang barangkali tidak tuntas ya,
karena keterbatasan kami, ya, kemampuan kami, kemudian keterbatasan teknologi barangkali yang membatasi kami juga untuk tidak bisa berpanjang-panjang di dalam podcast kita ini. Tapi kami berharap editorial menjadi acuan buat masyarakat, karena ke depan editorial akan membahas lebih dalam lagi. Kenapa lebih dalam lagi? Hati-hati, kalau ada kasus orangnya, kami juga akan bahas orang-orang tersebut. Nantikan kami ya Om. Iya, edisi berikutnya. Edisi berikutnya, kata beliau, Om Maspril, kami berdua ini suka ngomong Om. Itu mungkin lebih akrab ya kalau manggil sesama. Dan mungkin kami, kalau zaman dulu bung ya. Sekarang dia bergeser jadi om. Tapi bukan om. Bukan om. Mungkin sampai di sini ya, barangkali. Sampai di sini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami bercuap-cuap. Ya. Semoga memberi nilai manfaat bagi Anda semua. Anda punya komentar, silakan. Anda punya saran, ya, kami tunggu. Tapi pada episode berikutnya kami juga akan memberikan Anda bonus. Ya, tentu. Apa bonusnya? Rahasia. Tentunya. Itu saja dulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Editorial.